Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya, Cek Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 153 sampai 154, di mana kita akan diperlihatkan kemunculan gate super besar di kota Seoul. Sebelum itu, klik dulu tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jangan lupa, oke? Langsung saja kita mulai ceritanya versi Kampung Wibu. Cerita dimulai saat Jin Ah sedang memegang ponselnya. Ia melihat bahwa berita Wo Jinchul menjadi ketua asosiasi baru sudah tersebar luas. Jin Ah merasakan kalau negara dan juga dunia sedang dalam keadaan bahaya. Kemudian pun ia pergi menghampiri ibunya. Jin Ah mengajak ibunya pindah dari tempat ia tinggal sekarang. Namun ibunya menolak dengan alasan ibunya masih menyayangi tempat tinggal mereka sekarang. Lalu ibunya menyuruh Jin Ah untuk mengangkat cucian yang sedang dijemur. Saat Jin Ah ingin mengangkat cucian, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Scene berpindah ke markas Guild Ahjin milik Sung Jinwoo. Di sana, Thomas Andre sudah datang untuk menunggu Hunter Sung. Hyo Jin Ho yang sudah berada di sana, ia pun sedikit panik karena Thomas Andre sudah menunggu selama 2 jam, sedangkan Hunter Sung tidak datang-datang juga. Di sana juga ada Lennart Nirman. Ia pun sama seperti Thomas Andre, sudah 2 jam lamanya menunggu Hunter Sung Jinwoo. Lennart Nirman tidak menyangka, bahkan Thomas Andre pun datang ingin bertemu dengan Hunter Sung. Lennart Nirman sangat ragu apakah dia bisa berjumpa dengan Hunter Sung ataupun tidak. Beberapa saat kemudian, Hunter Sung pun datang, membuat Hyo Jin Ho dan yang lainnya merasa sedikit lega. Saat belum masuk ke dalam guild, Hunter Sung sangat heran kenapa banyak sekali reporter. Ternyata itu disebabkan karena Thomas Andre yang datang ke kediaman markas Guild Ahjin milik Sung Jinwoo. Hyo Jin Ho bertanya kepada Hunter Sung kenapa ia tidak bisa dihubungi. Hunter Sung menjelaskan bahwa beberapa hari ini terdapat dungeon break dan ia tidak bisa berdiam diri melihat itu. Hunter Sung bertanya, ada keperluan apa Thomas datang ke Guild Ahjin? Thomas pun menjawab, karena dia sudah berjanji akan bertemu dengan Hunter Sung. Dan ia juga sudah membawakan hadiah yang diminta oleh Hunter Sung Jinwoo. Lennart Nirman juga sudah berdiri dan menyapa Sung Jinwoo. Namun ia dihalangi oleh Thomas Andre. Thomas langsung berdiri dan mengajak Hunter Sung untuk makan di luar. Melihat hal itu, Lennart Nirman meminta ikut bersama mereka. Namun Thomas melarangnya. Ia berkata kalau informasi setelah ini adalah informasi pribadi yang sangat rahasia. Thomas Andre dan Hunter Sung Jinwoo pun pergi meninggalkan Lennart Nirman. Pada akhirnya mereka tiba di sebuah rumah makan. Saat sedang duduk bersama, Thomas Andre mengeluarkan sebuah koper. Ia berkata, ini adalah hadiah atas kebaikan Hunter Sung Jinwoo. Saat Thomas membuka koper tersebut, Hunter Sung sangat kaget dan ia berkata, apakah ini dagger naga kemis? Mendengar itu Thomas sangat tidak menyangka. Dengan sekali melihat, Hunter Sung langsung bisa mengenalinya. Hunter Sung bertanya, bukankah bangkai naga kemis berada di markas Biro Hunter Amerika Serikat? Lalu Thomas menjelaskan, iya, karena mengikuti pemerintah. Kami menyerahkan mayat kemis kepada Biro Hunter Amerika Serikat. Sedangkan taring yang menggigitku itu bisa kubawa pulang sebagai hadiah. Awalnya aku ingin membuat pedang dengan taring naga kemis. Namun karena ukurannya yang sangat pendek, aku pun membuatnya menjadi sebuah dagger. Saat Hunter Sung memegang dagger itu, ia tidak menyangka karena dagger itu lebih kuat daripada dagger yang didapatkannya di kastil iblis. Ia pun mencoba menggunakannya. Melihat hal itu, Thomas dan yang lainnya sangat panik karena dagger itu memancarkan sihir yang sangat besar. Hunter Sung juga merasakannya. Ia bergumam,
Dagger ini bereaksi dengan sihirku, seolah-olah ia menyambutku sebagai tuannya. Thomas bertanya kepada Laura, apakah hal yang dia lakukan kali ini adalah hal yang salah? Laura pun menggelengkan kepalanya. Kemudian Hunter Sung bertanya kepada Thomas Andre, apakah dagger ini benar-benar untukku secara gratis? Thomas pun berkata, mana mungkin gratis? Ini adalah pertukaran yang setimpal. Bahkan ini lebih menguntungkan diriku, karena kau telah melepaskan nyawaku dan juga melepaskan para anggota guildku. Tiba-tiba Hunter Sung dan Thomas Andre merasakan perasaan yang sangat luar biasa. Mereka pun keluar dari tempat mereka makan. Dan betapa kagetnya saat melihat di atas langit kota Seoul terdapat sebuah gate yang sangat besar. Para penduduk yang melihatnya pun juga mulai panik, karena gate itu adalah gate terbesar yang pernah muncul. Bahkan Thomas pun bergumam bahwa gate itu lebih besar daripada gate naga kemis. Berita munculnya gate super besar di kota Seoul sudah tersebar luas. Dr. Belzer yang mengetahui hal itu pun sangat kaget. Ia berkata bahwa gate yang muncul di kota Seoul adalah permulaan. Akan muncul banyak gate super besar di langit di seluruh dunia. Orang yang bersama Dr. Belzer bertanya padanya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Dr. Belzer menjawab, kita hanya bisa berdoa dan berharap ada suatu keajaiban. Hunter Sung yang melihat gate super besar, ia pun datang dan berencana masuk ke dalamnya. Namun hal itu tidak bisa dilakukan. Ia pun sangat heran, kenapa seolah-olah gate ini menolaknya. Kemudian ia pun menerima telepon dari ketua Wojincul. Wojincul berkata kepada Hunter Sung kalau ia ingin meneleponnya menggunakan ponsel lain karena suara Hunter Sung tidak terdengar jelas. Namun Hunter Sung menolaknya dan ia berkata kalau sekarang ia berada di dekat gate yang super besar. Lalu Hunter Sung bertanya, apakah permintaannya sudah dibaca? Wojincul menjawab, iya, dan ia sudah mengutarakan permintaan tersebut kepada Biro Hunter. Dan Wojincul juga meminta agar Biro Hunter memindai area tersebut dengan satelit. Wojincul juga menjelaskan, semenjak munculnya gate super besar, tidak ada gate lain yang muncul di seluruh dunia. Dan ia berencana mengevakuasi semua rakyat yang berada di dekat gate super besar tersebut dengan secara perlahan, agar tidak terjadi kepanikan. Hunter Sung berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apapun yang terjadi, aku akan tetap melakukan ini. Scene berpindah di gedung latihan Asosiasi Hunter. Terlihat di sana, Hunter Sung sedang melakukan latihan dengan Beru. Mereka melakukan pertarungan untuk melatih diri satu sama lain. Serangan Beru semuanya bisa dihindari bahkan ditahan oleh Hunter Sung Jinwoo. Hunter Sung bertanya kepada Beru, apakah dia benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya? Beru pun menjawab kalau ia tidak berani menggunakan semua kekuatannya. Lalu Hunter Sung berkata lagi, tidak apa-apa Beru, hanya kaulah yang bisa membuatku berkeringat. Sekarang gunakanlah semua kekuatanmu. Mendengar itu Beru pun sangat terharu dan bahagia. Pada akhirnya ia pun mau menggunakan seluruh kekuatannya. Beru meraung dengan sangat keras. Ia pun menyerang Hunter Sung dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Namun dengan refleks yang sangat cepat, Hunter Sung bisa menahan. Ia menghindari dan juga melancarkan sebuah pukulan tepat ke arah perut Beru. Beru tidak tinggal diam. Ia pun mulai menyerang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Semua serangan Beru dengan mudahnya bisa dihindari oleh Hunter Sung. Tidak ada satupun serangan yang mengenai Hunter Sung Jinwoo. Semakin cepat Beru memberikan serangan, maka semakin cepat pula refleks dari Hunter Sung Jinwoo. Pada akhirnya Hunter Sung pun melancarkan pukulan yang sangat keras ke arah Beru, membuat Beru terhempas jauh ke belakang menabrak dinding yang ada di sana. Beru sangat terkesima dengan kekuatan Hunter Sung Jinwoo yang sangat luar biasa. Pada akhirnya Hunter Sung pun berkata kepada Beru, Beru,
Rasanya sekarang sudah cukup. Mari kita hentikan dan kita bersihkan ruangan ini. Gedung latihan Asosiasi Hunter pun telah rusak parah akibat pertarungan mereka. Padahal hanya latihan kecil, tapi seolah-olah telah terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Scene berpindah ke sebuah hotel. Terlihat di sana Laura sedang mengajak Thomas Andre untuk kembali ke Amerika. Tapi Thomas menolaknya. Ia beranggapan bahwa ia tidak ingin meninggalkan sesuatu yang sangat cantik. Thomas menganggap Fire Breathing Dragon, Gate raksasa, dan kekuatan Hunter Sung Jinwoo adalah sesuatu yang sangat cantik karena bisa membuat jantungnya berdebar keras. Thomas Andre juga mengatakan tidak ada gate yang muncul, apa gunanya kita pulang? Laura juga memperingatkan Thomas bahwa Biro Hunter khawatir terhadap dirinya. Thomas berkata, apakah kau bercanda? Di sisi Hunter Sung adalah tempat paling aman di seluruh alam semesta. Selain itu, kalau kita tidak menghentikan gate ini, tidak akan ada masa depan. Karena itulah, aku ingin tahu, apakah ini akhir dari umat manusia atau permulaan yang baru? Dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjut di video berikutnya.